Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen, Bapak Agus Humaydi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris dan Munakahat, serta teman kelas B yang saya sayangi dan saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Dawil Furud dan Asobah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dita Amelia Putri NIM 211973, Safira Nur Aini NIM 211979, Nurfathul Jana NIM 211980, dan Nila Dwiti Aprilia NIM 2119102. Baiklah, demi mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan tentang Dawil Furud dan Asobah berikut ini. Ya, materi yang pertama yaitu pengertian Dawil Furud. Dawil Furud secara etimologi dulu ada kalanya disebut gaul atau gawu yang artinya mempunyai, sedangkan al-faraid kata jamak dari al-farido yang artinya bagian. Secara istilah, Dawil Furud adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah dan dalam waktu atau keadaan tertentu. Di antara bagiannya yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Dalil Dawil Furud. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian saudara perempuan, sama dengan 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan materi selanjutnya mengenai ketentuan pembagian Dawil Furud akan dijelaskan setelah ini. Ya, materi yang pertama yaitu pengertian Dawil Furud. Dawil Furud secara etimologi dulu ada kalanya disebut gaul atau gawu yang artinya mempunyai, sedangkan al-faraid kata jamak dari al-farido yang artinya bagian. Secara istilah, Dawil Furud adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah dan dalam waktu atau keadaan tertentu. Di antara bagiannya yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Dalil Dawil Furud. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan
jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian saudara perempuan, sama dengan 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan materi selanjutnya mengenai ketentuan pembagian Dawil Furud akan dijelaskan setelah ini. Pembagian Dawil Furud. Dawil Furud adalah bagian ahli waris yang sudah pasti atau telah ditentukan dalam Al-Quran. Bagian-bagiannya yaitu 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Yang pertama, ahli waris yang menerima bagian 2/3, antara lain 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seayah. Yang kedua, ahli waris yang menerima bagian setengah, anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal sekandung, saudara perempuan tunggal seayah, suami apabila pewaris tidak meninggalkan anak cucu laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, ahli waris yang menerima bagian 1/3, ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah, atau seibu. Kemudian 2 orang saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Yang keempat, ahli waris yang menerima bagian 1/4, suami apabila istri yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu, istri apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Yang kelima, ahli waris yang menerima bagian 1/6, antara lain ayah apabila pewaris meninggalkan anak, kakek apabila tidak ada ayah, ibu jika mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau beserta 2 saudara kandung atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, seibu seayah, seayah saja atau seibu saja, nenek apabila tidak ada ibu, saudara perempuan seayah, yaitu ketika bersama-sama dengan saudara perempuan yang sekandung serta tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya. Kemudian saudara seibu, laki-laki atau perempuan dengan ketentuan jika seorang diri. Kemudian cucu perempuan, seorang atau lebih dengan adanya seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuannya lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat. Yang kedelapan, ahli waris yang menerima bagian 1/8, yaitu istri apabila suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang asobah dan dalilnya. Jadi asobah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Sedangkan menurut para fuqaha, asobah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tegas. Contohnya itu seperti anak laki-laki, turunan dari anak laki-laki, saudara kandung laki-laki. Dinamakan asobah karena mereka mengelilinginya. Dalam istilah ulama fikih,
Asobah berarti ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik besar maupun kecil, yang telah disepakati oleh para ulama atau belum yang disepakati oleh mereka. Dalil asobah menyatakan bahwa para asobah berhak mendapatkan waris yang didapati dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah yang dikatakan Rasulullah SAW, bagikanlah harta peninggalan atau warisan kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan perintah Rasulullah SAW agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari asobah. Ada satu keistimewaan dalam hadis ini menyangkut kata digunakan Rasulullah dengan menyebut dzakar setelah kata rojul, sedangkan kata rojul jelas menunjukkan makna seorang laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah paham. Jangan sampai menafsirkan kata ini hanya untuk orang dewasa dan cukup umur, sebab bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai asobah dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika dia sendirian. Inilah rahasia makna sabda Rasulullah SAW dalam hal penggunaan kata dzakar. Pembagian asobah. Yang pertama ada asobah nasobiyah, dan kedua ada asobah sababiyah. Asobah nasabiyah yaitu asobah karena adanya hubungan darah dengan si pewaris. Asobah nasabiyah terdiri dari 3, yaitu asobah binafsi, asobah bighairi, dan asobah ma'al ghairi. Asobah binafsi adalah orang yang menjadi asobah disebabkan oleh dirinya sendiri, atau asobah yang menjadi asobahnya disebabkan oleh kedudukannya. Asobah binafsi terdiri dari beberapa golongan, yaitu bunuah, ubuah, ukuah, dan ummah. Kemudian ada asobah bil ghairi, yaitu orang yang menjadi asobah karena orang lain dan mereka sama-sama menerima asobah. Asobah bil ghair terdiri dari beberapa golongan, yaitu antara lain anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Kemudian asobah ma'al ghairi yaitu orang yang menjadi asobah karena orang lain, tetapi orang lain itu tidak menerima asobah. Asobah ma'al ghairi terdiri dari beberapa golongan, antara lain yang pertama saudara perempuan kandung atau saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang terakhir ada asobah sababiyah, yaitu asobah yang dikarenakan adanya suatu sebab. Sebab yang dimaksud adalah karena ada perbuatan memperdekakan si mayat dari perbudakan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai dalil furud dan asobah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.